Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Ya. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya. Walaupun mungkin saat ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup. Karena memang hidup kita di dunia ini memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Ya. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub pasal yang ke-7, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya. Jadi Ayub pasal 7 ayat 1 berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Maksudnya begini Pak Ibu ya. Jadi siapapun saya dan saudara yang hidup dalam dunia ini, yang tinggal di planet bumi ini, ya, yang namanya pergumulan hidup itu menjadi bagian saya dan saudara. Ya. Nanti ketika kita pindah dari planet bumi ini ke sorga, baru kita tidak akan ada lagi yang namanya pergumulan hidup. Ya. Karena di sorga itu tempat yang luar biasa indah, nyaman. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah. Ya. Oleh sebab itu, ya, sesungguhnya masalah-masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini itu mendorong kita untuk mencari kerajaan sorga. Ya. Jadi jadikan masalah-masalah yang kita hadapi ini untuk semakin mendorong kita untuk mencari yang namanya kerajaan sorga. Ya. Tetapi anehnya ada banyak orang yang sedang menghadapi masalah ini. Justru mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Ini yang jadi permasalahan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Ada banyak orang yang sedang mengalami masalah, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan saudara tahu orang yang bunuh diri tidak akan bakal masuk surga. Ya. Seperti Yudas. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun pergumulan yang saya dan saudara sedang hadapi saat ini. Ya. Jadikan pergumulan itu sebagai pendorong saya dan saudara untuk semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukannya justru meninggalkan Tuhan. Ya. Ada orang yang berkata, Pak saya berhenti dulu melayani. Karena saya sedang mengalami masalah yang berat. Pak maaf saya tidak bisa ke gereja. Karena ngapain saya berada di gereja sedangkan pikiran saya itu kalut dengan persoalan hidup. Itu salah. Itu ajaran iblis ya. Iblis sedang membisikkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyesatkan saya dan saudara. Ketika kita dalam permasalahan justru kita tidak datang beribadah, tidak datang melayani, tidak datang kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Ayub pasal 7 mengatakan hidup saya dan saudara di dalam dunia ini seperti orang-orang upahan. Ya. Kita bergumul dengan berbagai macam masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan. Ya. Sekarang kita sedang bergumul dengan COVID, varian baru, Omikron. Ini masalah, saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari kita seperti hari-hari orang upahan. Jadi siapapun saya dan saudara. Saya dan saudara seperti orang upahan. Mau saudara disebut orang terkaya di dunia. Ya. Mau saudara disebut juragan, bos. Ya. Tetap saya dan saudara adalah seorang upahan. Ya. Kita bergantung kepada Tuan besar kita, bos besar kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya bukan tuan. Saya dan saudara bukan bos. Bukan juragan, ada di atas lebih tinggi dari kita. Dia raja di atas segala raja. Sumber segala kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita akan renungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saya akan mengajak kita untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal 32. Pergumulan salah seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Yakub. Dalam Kejadian pasal 32 berkata demikian.
Ayat yang ke-22, pada malam itu Yakub bangun, ya, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan di sungai Yabok. Ya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Itulah takdir saya dan saudara. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya cerita ini adalah bagaimana Yakub dalam perjalanannya akan kembali berbaik dengan kakaknya Esau yang telah berpisah dengannya selama 20 tahun. Ya. Itu karena ulahnya dia berpisah dengan keluarganya. Saya dan saudara pasti tahu latar belakang kehidupan Yakub. Ya. Yakub itu menipu kakaknya Esau, menipu ayahnya Ishak. Ya. Pada waktu Ishak sudah usia lanjut dan matanya Ishak sudah tidak bisa melihat dengan jelas, Yakub berkata kepada anaknya Esau, Esau, pergilah berburu, ya, karena memang pekerjaannya Esau dia suka berburu. Sesudah itu olahlah hewan buruanmu itu untuk aku makan, dan sesudah itu aku memberkati engkau. Ya. Ternyata mamanya Ribka itu mendengar ketika Esau pergi berburu, mamanya Ribka itu berkata, Yakub, tangkaplah seekor domba. Aku akan menyembelih dan mengolahnya, dan engkau bawa kepada ayahmu untuk meminta dia memberkati engkau. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu. Sesudah itu, ya, karena Yakub itu tangannya mulus, tidak ada bulunya, dia mengambil bulu domba, kulit domba, dan membungkus ke tangannya. Makanya ketika dia membawa makanan kepada ayahnya, ayahnya berkata, Esaukah engkau? Iya ayah. Ini makanan kesukaan ayah, makanlah, dan sesudah itu berkatilah aku ayah. Ya. Esau berkata, apakah betul engkau Esau? Suaramu Yakub? Tidak ayah, aku adalah ya Esau. Kemudian Ishak memegang tangannya, dan ternyata tangannya berbulu. Itu hasil tipuannya Yakub. Tangannya dibungkus dengan kulit domba. Dan akhirnya Ishak memakannya, dan sesudah itu memberkati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, singkat cerita, sesudah itu Ribka berkata, larilah dari rumahmu ini, pergilah ke pamanmu Laban di Mesopotamia, tinggallah di sana, karena pasti kakakmu akan membunuh engkau. Ya. Karena hak kesulungan yang harus dimiliki oleh kakakmu telah engkau ambil. Kemudian Yakub pergi. Ketika Esau pulang, Esau menyajikan makanan yang enak
binatang hasil buruannya diolahnya dengan lezat. Tetapi ayahnya menolak dan berkata, tidak anakku Esau. Aku sudah memberkati Yakub. Pada saat itu Esau marah dan kemudian dia berkata, saya akan membunuh adik saya. Tapi apa daya, Yakub sudah melarikan diri ke Mesopotamia. Dan ternyata Bapak Ibu, selama 20 tahun mereka berpisah, yang namanya saudara itu tetap lama atau dekat, itu pasti ada perasaan ingin kembali bersekutu lagi dengan keluarganya. Ingin bersatu lagi dengan keluarganya. Ya. Setelah 20 tahun kemudian, setelah Yakub diberkati dengan berkelimpahan di rumah pamannya Laban, dia memiliki banyak sekali ternak, kekayaan. Dia memiliki istri Lea dan Rahel, dan memiliki lagi 2 orang budak perempuan yang jadikan istrinya, serta anak-anaknya. Dan banyak pegawai-pegawainya, banyak ternaknya. Ya. Dia rindu kembali kepada kakaknya Esau. Tetapi untuk kembali dia harus bergumul dengan ketakutan yang dia rasakan pada waktu itu. Dia berperang dengan dirinya sendiri sebelum dia menghadapi kakaknya Esau. Karena dia sangat takut sekali untuk bertemu dengan Esau. Karena pikirnya pasti Esau masih belum bisa melupakan. Dia menipu kakaknya. Dan akhirnya dalam perjalanan di sungai Yabok itu, setelah Yakub menyeberangkan istri-istrinya, anak-anaknya dan semua milik kepunyaannya, tinggallah sendirian dia di pinggir sungai Yabok itu bermalam. Pada malam itu ternyata di hadapannya muncul seorang pribadi yang gagah perkasa dan berkelahi dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Saudara bisa bayangkan perkelahian antara Yakub dengan Allah yang merubah wujud menjadi manusia, dan berkelahi dengan Yakub. Apa yang terjadi? Allah dalam wujud manusia ini melihat betapa kuatnya Yakub, sehingga dia harus memukul sendi pangkal pahanya Yakub, dan akhirnya Yakub menyerah. Yakub terpincang-pincang. Dan apa yang terjadi? Ketika Yakub sudah terpincang-pincang, karena fajar sudah menyingsing, orang itu harus meninggalkan Yakub. Tetapi Yakub berkata, jangan pergi dulu. Ya. Jangan pergi dulu. Terus kemudian si orang ini bertanya, oke, aku mau bertanya, namamu siapa? Yakub berkata, namaku Yakub. Yakub si penipu. Ya. Kemudian Tuhan dalam wujud manusia berkata, sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Israel itu artinya milik Allah, umat Allah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kisah ini kita akan mengambil 2 pokok kebenaran penting yang berkaitan dengan pergumulan hidup. Ya. Apa makna di balik pergumulan Yakub dengan Allah yang menjelma menjadi manusia yang bergulat dengan dia semalam suntuk sampai fajar menyingsing. Yang pertama, pokok kebenaran penting adalah kita melihat Allah harus memukul sendi pangkal pahanya Yakub yang merupakan kekuatan manusia. Dan akhirnya Yakub menyerah. Nah saudara, dari ayat ini saya dan saudara mengambil pokok kebenaran penting bahwa Allah terkadang harus melumpuhkan saya dan saudara, membuat kita lumpuh, supaya kita itu menyerah. Ada banyak hal-hal yang menjadi kekuatan saya dan saudara, yang menjadi andalan saya dan saudara, yang sering kita andalkan dalam hidup ini. Mungkin itu masalah kekayaan, harta benda kita. Mungkin kekuatan kita. Selama ini kita merasa kita sehat dan kuat.
Kita mengandalkan kekuatan kita dan tidak perlu datang kepada Tuhan. Tidak peduli Tuhan. Ya. Makanya saudara baca dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya. Jadi persoalan pergumulan itu punya makna penting buat saya dan saudara. Baik kalau kita mengalami pergumulan hidup. Ya. Dengan adanya pergumulan itu kita bisa akhirnya tahu kalau apa yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pikiran kita itu, akal kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Pikiran kita menjadi buntu. Ya. Apa yang saudara andalkan ketika masalah itu menyerang saya dan saudara? Ya. Tidak ada yang kita bisa andalkan. Apakah dengan harta benda yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki bisa menyelesaikan masalah? Ya. Kalau kita melihat orang-orang kaya ketika mereka sedang bermasalah dengan keuangan, misalnya ketika mereka melakukan korupsi, ya, mereka mencoba menyogok jaksa, hakim, membayar pengacara dengan uang yang sampai bermiliar rupiah. Mereka pikir dengan uang yang mereka miliki mereka bisa menyuap, menyelesaikan masalah. Ya, tapi tetap kenyataan mereka tetap dinyatakan bersalah dan harus dipenjara. Ya. Jadi apa yang kita andalkan dalam hidup? Kekuatan saudara ketika kita suatu saat sakit, jatuh sakit dan harus terbaring di rumah sakit. Ya. Apa yang saudara andalkan? Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi itu sebenarnya memperlihatkan kepada kita kalau kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan Allah seringkali memakai permasalahan, pergumulan hidup yang kita hadapi, ya, untuk menyadarkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ya. Apa yang saudara bisa andalkan dalam hidup ini? Ya. Tidak ada, saudara. Jadi sadar, ya. Jangan menunggu sesuatu masalah datang kepada saya dan saudara baru kita sadar. Ya. Sesungguhnya setiap hari kita harus sadar, bangun pagi sadar, mengucap syukur kepada Tuhan, jalin hubungan dengan Tuhan, ya. Dekat dengan Tuhan, ya. Utamakan Tuhan. Hari Minggu beribadah. Tapi kebanyakan orang tidak peduli dengan hari ibadah. Ya. Mereka terus mengejar apa yang mereka sedang kejar. Dan suatu saat ketika mereka jatuh sakit baru mereka menyadari. Ketika mereka mengalami kebangkrutan baru mereka menyadari. Nah, saudara, bahwa ternyata apa yang mereka andalkan selama ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yakub pribadi yang kuat. Tapi Allah mengetahui kelemahan kita. Masing-masing kita Tuhan tahu kelemahan kita. Allah memukul sendi pangkal paha Yakub dan akhirnya Yakub menyerah, kalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kekuatan laki-laki ada pada sendi pangkal pahanya. Tuhan harus memukul sendi pangkal pahanya. Tuhan juga kadang-kadang harus mengambil sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk menyadarkan kita. Kok tidak sadar-sadar orang ini? Ya. Sudah aku berkati. Tetap saja orang yang tidak pernah sadar. Tidak pernah mengingat aku. Makanya kalau saudara baca dalam kitab Ulangan pasal 8. Ya. Ingatlah akan perjalanan hidupmu. Kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan. Ya. Supaya jangan engkau melupakan aku. Ya. Kalau engkau telah memiliki rumah, kekayaan dan segala-galanya. Itu bukan karena kekuatanmu, kata firman Tuhan. Ya. Jangan sampai engkau melupakan aku. Saya akan membacakan kitab Ulangan itu ya. Supaya saudara bisa ingat. Ulangan pasal 8. Ya. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah. Tuhan Allah di padang gurun. Selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu.
mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Kemudian ayatnya yang ke-19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan aku, melupakan Tuhan Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat yang ke-14, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan kemudian saudara baca terus dalam Kejadian Ulangan pasal 8 ini. Berulang-ulang firman Tuhan berkata, jangan kita melupakan Tuhan Allah. Kalau kita ada sekarang ini, jangan merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Ketika kita akan berhadapan dengan masalah, di situ kita mungkin baru sadar, oh iya Tuhan, ternyata saya yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya sedang sakit Tuhan. Harta yang saya punyai tidak cukup untuk membiayai hidup saya. Ada orang yang kaya harus berobat ke luar negeri, habis semua harta bendanya, dan sakitnya tidak kunjung sembuh. Karena di atas dokter ada Tuhan yang lebih berkuasa. Di atas kehidupan saya dan saudara ada Tuhan yang lebih berkuasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sadarlah ya. Kalau kita hidup setiap hari sampai saat ini ada, ya, sadarilah kalau pergumulan yang kita hadapi sesungguhnya itu untuk menyadarkan kita, mendorong kita untuk justru semakin dekat dengan Tuhan. Ada hal-hal yang kita andalkan yang harus diambil oleh Tuhan. Supaya kita sadar bahwa apa yang kita miliki tidak bisa menolong saya dan saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saudara melihat apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-27. Sesudah Yakub terpincang-pincang dan menyerah kalah, bertanyalah orang itu kepadanya. Tuhan yang menjelma jadi manusia ini bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Nah terus lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Oke. Dari ayat ini kita mengambil pokok kebenaran penting yang kedua. Kalau yang pertama, pergumulan menyadarkan kita bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan kita melihat yang kedua ini saudara. Ternyata pergumulan, di balik pergumulan itu ada maksud Tuhan yang indah untuk mengubah saya dan saudara. Saudara perhatikan, ketika orang ini hendak pergi, Yakub menahan dan bertanya dan meminta orang ini supaya jangan pergi. Dan akhirnya si orang ini berkata, namamu siapa? Dia berkata Yakub. Sekarang namamu bukan lagi Yakub. Yakub si penipu. Yakub si pendusta. Namamu sekarang adalah Israel. Israel artinya umat Allah. Milik Allah. Umat pilihan Allah. Pergumulan mengubah Yakub. Rubah namanya menjadi Israel. Jadi dengan adanya pergumulan sesungguhnya ada maksud Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Yakub yang awal namanya Yakub akhirnya dirubah Tuhan menjadi Israel. Namamu sekarang bukan lagi Yakub si pembohong, si penipu, tetapi engkau adalah umatku. Karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi kita ini adalah umat pemenang saudara. Umat pemenang. Jangan sampai kita dikalahkan oleh masalah, oleh pergumulan hidup. Saudara ingat ketika si Paulus itu yang asli namanya bukan Paulus,
Nama aslinya Paulus adalah si Saulus, yang berarti si sombong, si besar. Tapi ketika Tuhan membutahkan namanya, Tuhan menangkap Saulus yang sedang menuju ke Damsyik untuk membunuh anak-anak Tuhan di sana. Dia berubah namanya menjadi si Paulus, yang berarti si kecil, si rendah hati. Ya. Jadi kadang-kadang masalah itu menyebabkan kita menjadi orang yang rendah hati. Pergumulan yang kita hadapi itu untuk membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Merubah watak kita, karakter kita yang keras. Ya. Sifat-sifat kita yang kasar. Ya. Itu berubah menjadi rendah hati. Seperti Paulus. Yakub, si penipu. Akhirnya dirubah namanya menjadi Israel, umat Allah. Nah saudara, ingatlah. Kalau kita itu disebut umat Allah, adanya pergumulan hidup itu sesungguhnya merubah jati diri kita. Ya. Karena kita sadar di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apa. Kita ini adalah milik Allah. Ingat, kita adalah milik Allah. Ya. Jangan sampai milik umat Allah itu tercoreng namanya dengan adanya masalah yang terjadi. Ya. Saudara perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa berkata bahwa dia adalah milik Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan saya dan saudara. Adanya pergumulan hidup itu merubah kehidupan kita, ya, menjadi lebih baik. Ya. Jadi dengan masalah-masalah, dengan pergumulan hidup yang kita hadapi sesungguhnya itu untuk mengubah kita. Ya. Yakub si penipu, Saulus si sombong. Ya. Tuhan punya maksud di balik persoalan pergumulan hidup yang kita hadapi. Baik itu pergumulan sakit penyakit, baik itu pergumulan keluarga, ya, suami istri, pertengkaran konflik suami istri. Sebenarnya kalau misalnya saya dengan istri, jangan pikir Pak Pendeta itu tidak juga ada masalah. Saya dengan istri seringkali ada masalah. Ya. Tetapi ketika kami berdiskusi tentang masalah, itu menyadarkan saya, masa saya pendeta kok harus terus-terusan merasa benar. Ya. Saya justru menyadari kalau saya seorang hamba Tuhan, mosok harus berkelahi dengan istri. Ya, kan tidak boleh. Ya. Jadi dengan adanya masalah yang terjadi dalam keluarga saya, itu membuat saya semakin rendah hati. Semakin belajar yang namanya kesabaran. Buah-buah roh itu. Ya. Tuhan punya banyak maksud baik di balik pergumulan hidup yang kita hadapi. Supaya kita memiliki karakter Kristus. Ya, kita memiliki yang namanya buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sampai ke buah roh yang terakhir itu penguasaan diri. Dari mana itu muncul? Ketika kita bisa melewati pergumulan hidup. Jadi pergumulan hidup yang kita hadapi itu sesungguhnya akan merubah karakter kita. Tujuan Allah untuk merubah kita seperti Yakub diubah oleh Allah menjadi Israel, milik Allah, umat Allah. Ya. Masa engkau tetap jadi seorang penipu? Ya. Sekarang kamu adalah umatku. Ya. Jadi ada banyak cara Allah ingin mengubah saya dan saudara lewat pergumulan hidup, dan kita perlu sadar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah dua hal ini. Kalau setiap pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, itu pasti Tuhan punya maksud yang baik. Ya, untuk menjadikan kita sebagai pribadi umat Allah. Ya, dengan karakter-karakter atau sifat-sifat yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, sampai 23. Ya, buah-buah roh itu ya.
harus menjadi milik saudara-saudara. Sekali lagi Bapak Ibu ya, sadarilah kalau setiap pergumulan yang kita hadapi itu ada yang terbaik yang harus muncul di balik permasalahan yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara dan semakin mengajari kita bahwa di balik masalah, di balik pergumulan ada kebaikan. Kebaikan yang Allah ingin hendak kita miliki di dalam kehidupan sebagai umat Allah. Tuhan Yesus memberkati, terus bersemangat ikut Tuhan, terus memiliki pengharapan. Jangan kalah terhadap masalah, tapi kalahkanlah masalah itu dengan berkata bahwa bersama Yesus saya akan cakap untuk menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.